Isu tentang kapal induk pertama Indonesia selama bertahun-tahun selalu berada di wilayah abu-abu. Ia kerap muncul, tenggelam, lalu menghilang tanpa jejak yang jelas. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada cetak biru yang dipamerkan ke publik, dan tidak ada deklarasi politik yang menyatakan bahwa Indonesia sedang menuju era kapal induk. Namun, justru disitulah letak keanehannya. Ketika sebuah isu strategis tidak lagi dibicarakan secara terbuka, tetapi perlahan muncul dalam bentuk sinjal kecil yang terpisah-pisah, biasanya ada sesuatu yang sedang dipersiapkan di balik layar. Bukan ledakan berita, bukan seremoni peluncuran, melainkan perubahan arah yang berjalan senyap. Dalam beberapa waktu terakhir, sinyal semacam itu kembali muncul. Bukan dari pernyataan pejabat tinggi, melainkan dari diskusi anggaran, arah modernisasi, dan nama sebuah kapal tua yang tiba-tiba kembali relevan dalam percakapan strategis. ITS Giuseppe Garibaldi. Masalah utamanya bukan apakah Indonesia akan membeli kapal induk atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah Indonesia sudah memasuki fase berpikir sebagai negara laut dengan proyeksi kekuatan jangka panjang? Selama ini, kekuatan laut Indonesia dibangun dengan logika pertahanan teritorial dan reaksi krisis. Kapal perang hadir untuk menjaga kedaulatan, mengamankan perbatasan, dan merespons ancaman di sekitar perairan nasional. Namun, lingkungan strategis global berubah. Jalur perdagangan semakin padat, kawasan Indo-Pasifik menjadi pusat persaingan kekuatan besar, dan ancaman non-tradisional seperti bencana alam, instabilitas kawasan, serta konflik abu-abu semakin sering muncul. Dalam konteks ini, laut tidak lagi sekadar batas geografis, melainkan ruang strategis yang menuntut kehadiran berkelanjutan. Disinilah konflik pemikiran muncul. Apakah Indonesia tetap bertahan pada doktrin lama, atau mulai mempersiapkan diri untuk peran yang lebih luas sebagai kekuatan maritim regional? Untuk memahami mengapa nama Giuseppe Garibaldi kembali dibicarakan, perlu melihat konteksnya secara utuh. Kapal ini bukan simbol kekuatan superpower. Ia bukan kapal induk raksasa dengan dek panjang dan puluhan jet tempur supersonik. Ia lahir dari kebutuhan Italia pada era Perang Dingin, ketika negara tersebut membutuhkan platform laut yang fleksibel, mampu mengoperasikan pesawat lepas landas pendek, helikopter, dan mendukung operasi gabungan tanpa harus membangun super carrier yang mahal. Selama puluhan tahun, kapal ini menjalankan peran tersebut dengan konsisten. Ia terlibat dalam misi NATO, operasi stabilisasi, hingga bantuan kemanusiaan. Artinya, sejak awal kapal ini dirancang bukan untuk dominasi global, melainkan untuk fleksibilitas strategis. Ketika Italia memutuskan memensiunkan Giuseppe Garibaldi pada akhir 2024, keputusan itu bukan karena kapal tersebut tidak lagi layak. Ia dipensiunkan karena Italia sudah melangkah ke generasi berikutnya dengan kapal induk yang lebih modern. Dalam dunia militer, kondisi semacam ini seringkali membuka peluang. Platform yang masih memiliki sisa usia pakai bisa dialihkan ke negara lain yang kebutuhannya berbeda. Di titik inilah spekulasi mulai muncul. Bukan spekulasi kosong, melainkan spekulasi yang didukung oleh pola. Indonesia dan Italia dalam beberapa tahun terakhir membangun hubungan pertahanan yang intens dan konsisten. Kerjasama tidak hanya berhenti pada pembelian alutsista, tetapi mencakup transfer teknologi, pelatihan, dan kesinambungan industri. Ketika dua fregat PPA dipilih untuk TNI AL, itu bukan keputusan spontan, melainkan hasil dari proses panjang. Analisis menjadi semakin menarik ketika melihat bagaimana isu ini berkembang tanpa hiruk-pikuk. Tidak ada klaim bombastis bahwa Indonesia akan menjadi negara pemilik kapal induk. Yang muncul justru pembahasan teknis, kesiapan industri, dan arah modernisasi laut. Ini sejalan dengan pola pengadaan strategis Indonesia dalam satu dekade terakhir. Banyak keputusan besar diambil tanpa publikasi berlebihan, baru terlihat jelas ketika kontrak sudah berjalan atau platform mulai disesuaikan. Pendekatan semacam ini biasanya menandakan kehati-hatian politik sekaligus kesadaran akan sensitivitas regional. Dari sisi operasional, membayangkan Giuseppe Garibaldi sebagai kapal induk tempur ala Amerika Serikat jelas keliru. Tidak ada urgensi bagi Indonesia untuk memiliki platform serangan jarak jauh berbasis laut. Ancaman utama Indonesia bukan invasi lintas samudra, melainkan kompleksitas wilayah sendiri. Ribuan pulau, garis pantai yang panjang, serta kerentanan terhadap bencana alam justru menuntut kehadiran laut yang adaptif. Dalam kerangka ini, kapal sekelas Giuseppe Garibaldi bisa berfungsi sebagai pusat operasi multimisi. Ia dapat menjadi rumah sakit terapung saat gempa atau tsunami melanda, pusat evakuasi dalam krisis kemanusiaan, dan node komando bergerak ketika infrastruktur darat lumpuh.
Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi membuka dimensi baru. Kapal induk tidak lagi harus identik dengan jet tempur berawak. Konsep pengoperasian wahana nirawak dari laut semakin matang. Drone pengintai, patroli maritim, hingga sistem pengawasan udara dapat diintegrasikan ke dalam platform yang relatif lebih kecil. Dalam konteks ini, kapal seperti Giuseppe Garibaldi justru relevan sebagai laboratorium konsep. Ia bisa menjadi penghubung antara kekuatan laut tradisional dan masa depan operasi berbasis jaringan. Bukan untuk unjuk gigi, melainkan untuk membangun kemampuan. Namun semua itu hanya masuk akal jika dilihat sebagai bagian dari ekosistem. Kapal induk sekecil apapun tidak pernah berdiri sendiri. Ia membutuhkan pengawalan, dukungan logistik, dan integrasi lintas matra. Inilah titik krusial yang sering diabaikan dalam perdebatan publik. Memiliki kapal induk bukan sekedar membeli satu platform, tetapi memaksa perubahan doktrin, frigat pengawal, kapal logistik, sistem pertahanan udara laut, dan konektivitas dengan TNI AU harus disiapkan. Jika langkah ini benar-benar diambil, artinya Indonesia sedang menguji kemampuannya membangun struktur kekuatan laut yang lebih kompleks. Bukan untuk agresi, tetapi untuk kehadiran strategis yang berkelanjutan. Kerjasama dengan Italia memberikan keuntungan tersendiri dalam hal ini. Kesamaan platform dan sistem akan memudahkan logistik, pelatihan awak, dan pemeliharaan jangka panjang. Industri pertahanan Italia, khususnya galangan kapal yang telah berpengalaman puluhan tahun, menyediakan jalur yang relatif aman untuk alih teknologi. Ini bukan sekedar pembelian, tetapi pembelajaran. Jika benar Indonesia mempertimbangkan pengalihan Giuseppe Garibaldi, maka yang dibeli bukan hanya baja dan mesin, melainkan pengalaman operasional. Pada akhirnya, inti dari isu ini bukan apakah kapal tersebut akan berganti nama menjadi KRI tertentu atau kapan ia akan berlayar dengan bendera merah putih. Intinya adalah perubahan cara berpikir. Selama ini, Indonesia sering dianggap raksasa maritim yang tidur. Potensi lautnya besar, tetapi proyeksi kekuatannya terbatas. Langkah kecil seperti mengkaji platform kapal induk ringan bisa menjadi indikator bahwa pola pikir itu mulai berubah. Bukan berubah secara drastis, tetapi berevolusi. Kesimpulannya, Indonesia belum berada di titik memiliki kapal induk sebagai simbol kekuatan. Namun jalannya mulai terbuka. Diskusi anggaran, kesiapan industri, dan pilihan platform yang realistis menunjukkan adanya pergeseran strategis. Jika Giuseppe Garibaldi benar-benar menjadi bagian dari TNI AL di masa depan, ia tidak akan menandai lahirnya ambisi berlebihan, melainkan fase baru kedewasaan maritim. Sebuah fase di mana laut tidak lagi dipandang sebagai batas, tetapi sebagai ruang operasi. Dalam beberapa tahun ke depan, arah ini akan semakin terlihat, bukan melalui pernyataan besar, melainkan melalui langkah-langkah senyap yang ketika dirangkai membentuk sejarah baru kekuatan laut Indonesia. Jika pada akhirnya Indonesia benar-benar melangkah ke arah kepemilikan kapal induk ringan, maka momen itu tidak akan datang sebagai kejutan besar. Ia akan hadir sebagai konsekuensi logis dari rangkaian keputusan yang telah diambil jauh sebelumnya. Dari cara anggaran disusun, dari arah modernisasi yang dipilih, hingga dari pola kerjasama pertahanan yang semakin terstruktur. Tidak ada satu titik tunggal yang menandai perubahan itu, karena perubahan tersebut memang tidak dirancang untuk terlihat dramatis. Ia tumbuh pelan, teruji oleh waktu, dan disesuaikan dengan realitas nasional. Disinilah makna sebenarnya berada. Kapal induk dalam konteks Indonesia bukan alat untuk menunjukkan kekuatan, melainkan alat untuk mengelola ruang laut yang luas dan kompleks. Ia menjadi simbol kesiapan negara menghadapi krisis, bencana, dan dinamika kawasan yang terus bergerak. Jika keputusan itu diambil, maka ia bukan tentang mengejar status atau gengsi, tetapi tentang memastikan bahwa Indonesia mampu hadir ketika kehadiran itu dibutuhkan, baik oleh rakyatnya sendiri maupun oleh stabilitas kawasan. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan memiliki kapal induk, melainkan kapan Indonesia merasa cukup matang untuk mengoperasikan ekosistem yang menyertainya. Ketika hari itu tiba, sejarah tidak akan mencatatnya sebagai lompatan tiba-tiba, tetapi sebagai hasil dari proses panjang yang dijalani dengan perhitungan. Dan pada titik itulah, arah baru kekuatan laut Indonesia tidak dimulai dengan dentuman, melainkan dengan kesenyapan yang penuh makna.